akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ahada ashabahu ala ayyaqulul haqq biridha'illah wa bihi ya'lamuna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi ja'alul haqq fawqa ru'usihim wal batil tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Faya ibadallah, usiku biyayati taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a abna Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbila ahadihima wa la tuqaddima bil akhir. Faqad qala Allah aidan fi ayatihi, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu alladziina kadhibun. Am hasibal ladziina ya'maluna syai'an yaquluna sya'a ma yaqulun. Al-ayat. Hamdan wa syukran lillah. Puji serta syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha. Alhamdulillah, berkat hidayah serta hidayahnya pada pagi ini seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia mereka menggemakkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji serta syukur setelah Allah Subhanahu wa ta'ala salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sebagai umat di akhir zaman ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, dari ayat yang dibacakan tadi kesimpulan bahwa iman itu perlu diuji. Ketika Allah memberikan suatu perintah terhadap umatnya, maka segeralah laksanakan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan setiap apa yang dilarangnya tinggalkan. Demikian tugas kita sebagai orang muslim. Begitupun dalam ayat tadi, watlu 'alaihim naba'a abna Adam, kata Allah, jelaskan, bacakan kepada mereka orang-orang yang beriman dengan jelas. Idh qarraba qurbana, perintahnya ketika Allah memerintahkan untuk berkurban terhadap umatnya, maka jangan banyak permasalahan dan jangan banyak persoalan kita sebagai orang mukmin kerjakan. Maka begitu pun yang dicontohkan kepada anak Nabi Adam itu Habil dan Qabil, ketika diperintah untuk berkurban,
Habil dengan cepatnya mengambil pengorbanannya dengan sesuatu yang lebih dicintai olehnya, maka fatuqabbila, diterima pengorbanannya Habil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang banyak persoalan, bahkan sampai menunda-nunda ketika Allah memerintahkan untuk melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya Qabil pun diantaranya tidak diterima pengorbanannya. Mengapa? Karena memang mereka banyak pertimbangan dalam pengorbanan itu, bukan karena niat karena Allah, bukan karena sesuatu, tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Maka jelas begitu pun ketika kita mau mengamalkan suatu perintah di Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas kita jelas yang pada hakikatnya yang bisa menghancurkan amal ibadah kita seharian adalah diantaranya yang pertama adalah arya. Arya itu segala aktivitas, segala perbuatan yang selalu ingin dipuji oleh orang lain. Maka amal apapun, sebesar apapun ibadah kita, akan hilang nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada perintah itu diikuti dengan arya. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu perbuatan yang selalu ingin diperhatikan. Ingin selalu orang lain tahu bahwa saya ini berkorban, bahwa saya ini melakukan suatu amalan ibadah. Nah itu, kalau ada niatan seperti itu pada diri kita, jelas, maka amal apapun, sebesar apapun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah amalan yang bisa menghancurkan jika perbuatan yang kita laksanakan itu tidak ada dasar hukumnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, alias ditolak. Rodul kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga faktor tadi bisa menghancurkan amal ibadah kita, walaupun sebesar apapun pengorbanan kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu diperhatikan setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, maka perhatikan seolah-olah kita dalam melakukan itu tidak boleh ingin dipuji. Yang kedua, tidak boleh ingin selalu orang lain tahu. Dan yang ketiga, laksanakan ibadah kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitupun ayat keduanya, di antaranya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengaku dirinya sudah beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kita jangan sekali-kali mengucapkan orang mukmin, padahal kita belum diuji apa-apa Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam asbabun nuzul ayat ini, ketika orang Arab pesisir datang kepada Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Bani Asad, lantas mereka berkata Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang beriman. Tetapi jawab Rasulullah, kul lam tu'min, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi kamu baru berserah diri, baru mengaku muslim. Sebab falamma yadkhulul imani fi qulubikum lam yaridkum syai'an min taqwa. Jika orang yang sudah betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun perbuatan ibadah kita tidak melenceng daripada apa yang telah diharuskan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita jadi orang yang beriman. Kalau belum sedemikian, kata Nabi, fal yaqul aslamna, baru kamu itu berserah diri, baru kalian itu mengaku. Sebab kalau sudah menjadi orang yang beriman,
sedikit pun perbuatan amal ibadah itu tidak melenceng, tidak keluar dari apa yang telah digariskan, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamal ladziina shadaqu wala ya'lamal ladziina kadzib. Sebab Allah tahu mana orang yang betul-betul beriman, sudah melaksanakan dengan keimanannya, dan Allah juga tahu siapa yang mendustakan, siapa yang munafik dalam pelaksanaannya. Allah tahu. Sebab sudah digambarkan zaman dulu seperti pengorbanan tadi. Orang yang berkorban karena riya, orang yang berkorban karena ingin didengar orang lain, berkorban tidak berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, maka perbuatan itu akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terbukti dari zaman dulu. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan orang yang beriman kalau kita belum melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diharuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Jelas sekali. Kemudian yang kedua, tantangan berkorban ini atau dalam hari raya Idul Adha ini ada suatu peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Walaupun pada saat ini sebagai umat Islam terutama Indonesia yang tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci karena COVID-19 ini, tetapi namun demikian orang-orang yang dekat sana bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, bisa melaksanakan mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah pengorbanannya atau berkurbannya orang-orang yang di luar sana. Oleh karena itu, marilah kita sejak malam tadi sampai sekarang orang-orang mengagungkan, memuji Allah, kemudian mengucapkan talbiyah dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu perlu sekali kita sebagai umat Islam berbangga dan berbahagia sekali. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang dikatakan orang beriman harus lolos daripada berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berusia lanjut masih belum mempunyai keturunan, lalu berdia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan kami, anak cucu kami yang soleh. Sehingga kalau orang yang sudah soleh, orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabulkan. Fabasharnahu bi gulamin halim. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak begitu saja. Dalam memuji orang yang sudah bertakwa, orang yang soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diuji kembali. Sampai di mana keimanannya, sampai di mana ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat lanjutnya dikatakan, falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Ismail cukup dewasa, pemuda dewasa yang begitu dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan, dengan ketakwaannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi pada suatu malam tanggal 8 Zulhijjah, di antaranya mimpinya yang betul-betul tidak seperti mimpi manusia pada biasanya, sehingga disuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau bapak yang soleh tidak putar, tidak pantang dalam memerintahkan anaknya, tapi dengan kasih sayang, dengan pendekatan yang sangat baik, maka dikatakanlah kepada anak yang soleh tersebut, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fi manami inni atbahaka. Wahai anakku, wahai kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi